Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Sadaqallahul 'azim. Ingkang kula hormati para sepuh bini sepuh, para pepunden wonten dusun Jedong, Desa Sekar Putih, khususipun dumateng ingkang kawreksa menika panggenan nggih menika Mbah Sakti Haji. Mugi-mugi bibarokati khuluqihim, bibarokati ulumihim, kita sedaya nampi barokahipun saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kula hormati ugi sedaya pengurus Nahdlatul Ulama, baik Tanfidiyah, Syuriah, Banom, lembaga dari semua tingkatan, dari jajaran anak ranting, pengurus ranting, majelis wakil cabang, pimpinan anak cabang, pengurus cabang, dan sedayanipun ingkang kula hormati dan ingkang kula ta'zimi fatwa-fatwanipun. Boten kesupen ingkang kula hormati ugi jajaran pemerintah Desa Sekar Putih, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, Bapak RW, Bapak RT, lan sedaya kemawon ingkang kula hormati, dan seluruh yang hadir pada malam hari ini, pada majelis ilmu ini yang insyaallah diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau dengan segala limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini pada malam hari ini. Terutama sekali hamba atas nama pribadi, kaula atas nama pribadi diberi kesempatan untuk bersilaturahmi ke tempat ini, ke majelis ini. Yang pertama tentu kaula niatkan datang rawuh ke tempat ini sama-sama ngangsu kawruh, sama-sama ngalap barokah majelis ilmu. Yang kedua, kaula atas nama pribadi alhamdulillah diberi kesempatan bersilaturahmi, diberi kesempatan untuk datang ke tempat ini di suasana yang masih di dalam bulan Syawal ini. Kaula atas nama pribadi, atas nama organisasi menghaturkan minal aidin wal faizin. Semoga apa yang telah kita lampaui sebulan yang lalu, bulan puasa bulan Ramadan yang lalu, menjadikan kita sebagai manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ingkang kersa rawuh
yang masih membetah-betahkan diri, yang masih menguat-nguatkan diri, masya wis dalu yosek lungguh di majelis ilmu. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita besok yaumul qiyamah, menjadi saksi bumi yang kita pijaki ini menjadi saksi bahwa kita beramal soleh selama hidup di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat dan sahabati, sahabat-sahabat dari Ansor Banser, sahabat-sahabati dari Fatayat, dari Muslimat, rekan-rekan kita Ibnu BPNU dan semuanya, pertama-tama kaula nepangaken nami kaula Didin Ahmad Zainuddin. Jadi napa kula niki aslinipun tiyang Sunda, tiyangipun Monco. Kula asli saking Bandung, tlatah Jawa Barat. Katose Didin Ahmad Zainuddin. Makaten niku salah setunggal tradisinipun tiyang Sunda. Kadosta Abdurrahman. Asmanipun Abdurrahman. Ananging wonten ngajengipun dipun paringi wasla Maman. Maman Abdurrahman. Kula sakeluarga niku mbres daya wonten tradisi Sunda. Kakak kaula niku asmanipun Wahyu Arifin. Ngajengipun dipun wastani Vivin Wahyu Arifin. Terus kula asmanipun aslinipun nggih namung Ahmad Zainuddin. Amargi kula tiyang Sunda ingkang kagungan tradisi maringi wasta niku dipun wangsuli. Terus Ahmad Zainuddin menika dados Didin Ahmad Zainuddin. Menawi rencang-rencang nonoman, rencang-rencang neneman wonten media sosial saged patos utawa wonten Google. Rencang-rencang media niku sering ngangkat nami kula niku mboten nami asli. Mboten Didin Ahmad Zainuddin. Ananging biasane namung Dias Nawaksara. Dengan klik mawon wonten Google Dias Nawaksara mangke langsung muncul. Jadi Dias niku aslinipun nggih akronim kependekan kados Hamka. Haji Buya Hamka menika nggih akronim. Buya Hamka niku Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Disingkat dados Buya Hamka. Kula tafaul dening Buya Hamka. Tafaul dening kiai kula. Kiai kula niku gadah akronim Muhsin. Muhsin niku Muhammad Hashim Sirajuddin. Nah, kula tafaul dening para sepuh, dening para sastrawan, akhirnya kula Dias Didin Ahmad Zainuddin. Beritanya biasanya sing muncul itu berita bahasa Inggris. This man can read and write 30 ancient script of Indonesian. Harus nggih harus sebut. Nggih niku basa Madura niku. Madura swasta ngoten niku menine. Di kaleresan kula kajibah wonten PBNU ngrencangi Kiai Ngabai Haji Kusnyoto almarhum wonten resmi Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia periode tahun 2015 ngantos 2020. Bisa sak menika kula sampun alumni les bumi. Kirangan pripun pertimbanganipun rencang-rencang sahabat-sahabat Ansor kok kadose mboten pede ning ngejak kula ngejak ten Balong Panggang tanpa les bumi. Tapi niku saestu berkah kangge kawula nderek les bumi niku salah setunggal ingkang nyelametaken kawula saking jalan ingkang sasar, saking jalan ingkang dolim. Misalnya wala dolim sering kula sebagai seorang napa nggih bocah dalanan kula niku. Bocah dalanan boten ngartos
ngalor ngidul mboten ngartos watesan-watesan agama. Kadosan riyin kula senengan niku jalan-jalan keliling dunya. Alhamdulillah berkah derek les bumi, hobi kula keliling-keliling namung waton dolan niku tahun 2016 akhirnya kula mendapat kesempatan derek les bumi, derek kegiatan ekspedisi Islam Nuswantara. Jadi keliling Indonesia, awet saking Aceh ngantos Papua. Dalam rangka nopo? Dalam rangka napak tilas jejakipun para ulama, para wali ingkang dakwah wonten tanah Nuswantara niki li i'la'i kalimat. Jadi kami waktu itu ekspedisi dari mulai Aceh sampai ke Papua mencari jejak-jejak para ulama, mencari tinggalan-tinggalan karya para ulama, para wali, sampai mengetahui, sampai mencari tahu bagaimana beliau-beliau ini berdakwah di tempat-tempat tersebut. Jadi hari ini kita tahu bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang merupakan penduduknya merupakan penduduk beragama Islam terbesar sedunia. Boten namung se-Asia, sedunia. Dengan perhitungannya apa? Perhitungan persentase penduduk keseluruhan dengan persentase agama penganutnya. Nah, hari ini kita tahu Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Maka yang pertama adalah kita harus bersyukur, patut bersyukur. Karena Indonesia menjadi salah satu negara yang diandalkan oleh negara-negara Islam yang lain. Yang kedua, Indonesia dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai punjer peradaban Islam di era modern dan insya Allah ila yaumil qiyamah. Namun dengan syarat. Jadi ada syarat dan ketentuannya. Bagaimana syarat dan ketentuannya? Maka malam hari ini kalau nampi dawuh, nampi titah saking rencang-rencang sahabat-sahabat Ansor PAC Balong Panggang, saking sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat pengurus NU Lintune wonten Desa Sekar Putih untuk menyampaikan kisah, menyampaikan perjalanan bagaimana dahulu para wali, para ulama menyampaikan dakwah kepada masyarakat di Nusantara ini. Hari ini ketika kita bicara tentang dakwah, tentang kondisi masyarakat Islam di Indonesia, ya ngeri-ngeri sedap, enak-enak pahit. Amargi napa? Negara Indonesia hari ini dianggap sebagai teladan masyarakat Islam di dunia. Kenapa? Karena di Indonesia sebagai negara yang multikultural, negara yang mempunyai tradisi dan adat yang berbeda-beda, para pemeluk agamanya, para pemeluk Islamnya terdiri dari suku-suku yang berbeda-beda, yang mempunyai adat, mempunyai tradisi, mempunyai bahasa dan cara beribadah yang berbeda-beda, tetapi masih tetap utuh di dalam naungan, di dalam bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sangat mengherankan. Mungkin awak dhewe nggih biasa mawon. Kita merasa biasa saja. Wis anjane awak dhewe akur karo tangga. Tapi bagi negara-negara Islam di luar, ini sangat mengherankan. Di luar itu, Bu, Pak, negara Islam itu
Mereka bersepakat satu suku, satu bangsa, yaitu bangsa Arab, bersepakat untuk menjadi negara-negara yang berbeda, menjadi Uni Emirat Arab. Sedangkan bangsa Indonesia adalah suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, tradisi yang berbeda-beda, tapi bersepakat untuk berdiri di atas satu negara. Alhamdulillah. Siapa kita? NKRI. NKRI harga mati. Siapa kita? Nggih saged mawon NU, nggih saged mawon Muhammadiyah. Yang terpenting adalah kita bersatu di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah anugerah yang luar biasa, anugerah yang jarang kita syukuri. Kenapa? Kita lihat bagaimana berita-berita internasional menggambarkan tentang pecahnya satu negara yang sama-sama Islam, antara pemerintah dengan rakyat buatan akur, antara negara satu dengan negara tangganya buatan akur. Padahal podo-podo wong bangsa buatan perkara Arab, buatan perkara Islami. Tapi apa? Masalah keyakinan, keteguhan dan tekad untuk bersama. Nah, hal ini ternyata setelah kaulah keliling tahun 2016 itu, ikut ekspedisi Islam di Nusantara itu, akhirnya ketahuanlah kenapa kok awak dhewe iki masih wong Sunda, Islam ya Islam cara Sunda, masih wong Batak, Islam cara Batak, masih wong Jawa, Islam cara Jawa, tapi kok gak gegeran, tapi kok gak sikut-sikutan. Amargi napa? Nah, disinilah letak kebijaksanaan para wali, kebijaksanaan para ulama dahulu yang mendakwahkan, yang memumikan Islam di tanah bernama Nusantara ini. Singkat cerita, makanya sejarah lahirnya Islam di Indonesia ini banyak versinya, watah versinya. Adik-adik yang sekolahan, mungkin yang di kampus, yang jurusan SKI tahu masuknya Islam di Indonesia ini. Salah satu teori mengatakan berasal dari Gujarat yang dibawa oleh para saudagar. Gujarat itu India, yang dibawa oleh para saudagar Islam yang menyebarkan agama melalui perdagangan. Namun teori yang lain, salah satunya adalah Buya Hamka. Beliau menyebutkan di Swarnadwipa namanya, atau di dalam kamus, di dalam kartografi Arab disebutkan dengan nama Serendip. Serendip Swarnadwipa itu adalah Sumatera hari ini. Buya Hamka di dalam bukunya berjudul Perbendaharaan Lama menyatakan bahwa pada abad ke-7 catatan dinasti Tang menyebutkan di pesisir utara Sumatera sudah ada orang-orang Mur katanya. Orang Mur itu mana? Orang-orang Arab, orang-orang para pedagang dari Timur Tengah. Sudah ada orang-orang Mur di pesisir utara Sumatera. Dan mereka di dalam catatan dinasti itu, dan mereka adalah pengikut Nabi, adalah pengikut Muhammad. Artinya mereka beragama Islam. Pada kemudian hari diketahuilah bahwa yang dimaksud pada abad ke-7 dinasti Tang itu adalah yang hari ini dicanangkan oleh negara Indonesia melalui Kementerian Agama, yang dijadikan sebagai titik 0 km Islam Indonesia. Islam di Indonesia. Di mana? Di Barus atau di Vansur. Barus itu di mana? Ada di Sumatera
Sumatera Utara. Itu kesaksian dinasti Tang yang dikutip oleh Buya Hamka dalam bukunya Perbendaharaan Lama. Kesaksian yang kedua ada lagi pada buku yang dikarang atau yang dicatat, karena itu merupakan buku catatan harian oleh Buzurg Ramah Hurmuzi, namanya Buzurg Ramah Hurmuzi. Dia adalah seorang kartograf, seorang petualang dari tanah Persia yang menyebutkan di ujung timur kepulauan tak bernama, belum bernama waktu itu, dalam catatan itu ada sebuah suku yang disebut dengan suku Wak, yang disebut Wak. Tulisannya itu wau alif kof, Wak. Ada suku bernama Wak. Mereka bertubuh hitam, berbadan tinggi, menjadi kuli panggul para syekh dari Persia abad ke-9. Wak itu berada di suatu tempat yang dekat dengan Sofala. Riyen kula pas buka niku bingung. Ki wak iki apa? Sofala iki nondi? Dereng kepanggih. WKWK. Nah WKWK nang Facebook akeh iku. Wak niku ternyata ketika 2016 itu, ketika ekspedisi itu, kami bertemu dengan suku tertua di daerah Sorong, dekat Sorong sana. Ada satu suku pribumi yang beragama Islam bernama suku Fak. Dan mereka adalah suku yang sangat ngugemi, sangat saking bangganya kepada Islam. Mereka ketika diwawancara, mereka bilang begini, orang ini sudah beragama Islam 500 tahun lalu, sebelum orang-orang Jawa, katanya. Saking bangganya terhadap Islam, mereka tidak mau disebutkan bahwa Islam mereka berasal dari Tidore, karena menurut sejarah yang tercatat, Islamnya orang Papua dari Tidore. Tapi mereka nggak mau seperti itu. Mereka lebih bangga ketika menyebut Islam mereka adalah Islam yang dibawa langsung dari bumi aslinya, dari tanah Arab. Maka orang Papua nggak mau menyebutkan kami diislamkan oleh orang Jawa, kami diislamkan oleh orang Tidore tidak. Mereka bangga, kami sudah Islam sebelum orang Jawa Islam. Dan ternyata catatan Buzurg Ramah Hurmuzi itu yang disebut dengan Wak itu adalah suku Fak hari ini. Mereka dekat dengan Sofala, katanya. Hanya saya menemukan kartograf Al-Edrisi tahun 900 ditulis ulang tahun 1100. Kartograf Al-Edrisi ini ternyata Sofala itu yang hari ini dikenal dengan benua Australia. Jadi kesaksian dalam buku itu di Nusantara pada abad ke-7 catatan dinasti Tang, pada abad ke-9 catatan Ramah Hurmuzi, Buzurg Ramah Hurmuzi, kita sudah mendapatkan cahaya-cahaya Islam. Kemudian pada abad ke-13 di dalam The Travel of Marco Polo ketika dia datang ke Malaka, di dalam catatannya The Travel of Marco Polo itu, dia bilang begini, di Malaka itu katanya orang-orangnya masih primitif, orang-orangnya masih memakan semua daging, memakan semua binatang, katanya. Pokoknya anggar sing-singil papat kecuali meja dipangan. Mereka masih memakan segala, katanya. Tetapi di pusat kota bernama Perlech, nulisnya Perlech, bernama Perlech, katanya. Di pusat kota mereka adalah orang-orang penganut Muhammadanism.
orang-orang pengikut Muhammad. Dan penganutnya menyebar sampai ke pinggir samudera, kata si Marco Polo. Itu abad ke-13. Lanjut lagi abad ke-14, di ini baru kita masuk ke tanah Jawa. Catatan Haji Mahwan, dia seorang juru tulis Cheng Ho. Ketika muhibahnya yang ke-7 ke tanah Jawa tahun 1430-an, dia menyebutkan masyarakat Jawa waktu itu tahun 1400-an itu, mereka adalah masyarakat yang masih menyembah berhala, kata dia. Mereka masih datang ke pohon-pohon, masih datang ke batu-batu. Namun di sepanjang pesisir utara, di Tuban sudah ada 1000 keluarga Muslim. Di Gresik sudah ada 1000 keluarga Muslim. Di Surabaya sudah ada 1000 keluarga Muslim. Artinya selama 7 abad, dari abad ke-7 sampai tahun 1400-an, sudah ada dakwah Islam di tanah Jawa, di Nusantara ini, baik di Sumatera sampai Papua dan di tanah Jawa. Tapi kesaksian zaman itu menyebutkan orang-orang pribumi ini bahasa Sunda jadi. Orang-orang pribumi belum menganut agama Islam. Yang menganut agama Islam yang pertama diperlak itu adalah orang-orang keraton. Jadi selama 7 abad Islam di Nusantara ini didakwahkan, namun sangat minim sekali masyarakat pribumi yang mengikuti agama Islam. Ternyata disinilah kuncinya. Ketika Raden Rahmat